Selanjutnya adalah, nah ini. Mamat Al-Katiri. Kisah inspiratif, silahkan. Mamat. Tenang, ini lucu pasti. Saya beban berkurang karena 3 orang sudah gagal. Tidak apa-apa, saya gagal juga tidak apa-apa, bodo amat. Jadi ini ada seorang anak dia umur 7 tahun. 7 tahun dia duduk-duduk di teras rumah. Dia sambil baca koran, minum kopi. 7 tahun dia baca koran, berita kriminal. Dia baca terus dia bingung. Di sebelahnya itu ada duduk bapak dia. Bapak dia ada di sebelah. Terus dia bingung, Bapak, dia tanya. Bapak, ini di koran ini tertulis almarhum. Almarhum itu apa kah? Loh, anak. Almarhum itu kalau macam saya, kopo bapak ini, terus bapak ade, kopo paman, atau kau punya itu tetangga di sebelah yang laki-laki itu. Itu kalau meninggal, itu dia disebut almarhum. Oke. Dia baca lagi itu. Bapak, tapi ini ada almarhumah. Itu apa, Bapak? Oh, almarhumah itu kalau kau macam kau punya nenek, terus kau punya mama, tante, meninggal itu disebut almarhumah. Begitu ya. Tapi dia pikir. Lah, Bapak, itu kan semua yang dewasa-dewasa. Terus kalau kita anak-anak kecil ini meninggal, dia sebut apa? Dia Bapak bingung. Iya juga ya. Kayaknya dia sebut kalian aluminium kayaknya. Oh, ada tawa. Sungguh sebuah kok. Tidak usah terlalu sombong. Ada tawa. Itu jok kematian loh. Anda jangan menghubungkan. Itu kan menjelaskan tata bahasa Indonesia. Banking pasti tahu dong. Tidak, jok kematian. Kalian tahu manusia tidak punya peri kemanusiaan ya. Hei, daripada siksa buah-buahan dijadikan pencuci mulut. Anda itu melanggar. Oh iya, maaf. Orang harus cerita inspiratif. Kenapa Anda melucu? Oh, saya tidak bisa kayak Abdur soalnya yang tidak lucu begitu. Tidak bisa, maaf. Agak sulit ya. Iya, agak sulit untuk kayak Abdur yang... Komedian Anda itu terlalu kental. Iya, Saya lagi dong. saya tidak bisa kayak Abdur yang tiba-tiba abis selesai jokes langsung kayak apa cicak kentut begitu. Hening. Saya ada cerita lucu nih. Saya ada cerita lucu nih. Dengar-dengar sekarang orang biasa menyepi di Ubud kan, karena sepi, orang tenang. Sekarang katanya mereka nyari jokesnya Abdur. Saya ada cerita lucu nih. Ayo, baca Kisah inspiratif selanjutnya adalah dari Kakak Ferdi. kisah inspiratif, silakan. Kakak Ferdi. Saya gara-gara ingat pisang. Saya lupa. Ingat pisang. Ada saya cerita tentang makan juga deh, tapi nggak makan pisang. Jadi ada pacar satu nih, dia kebetulan udah baru 1 bulan lah di Jakarta. Dia cari makan, tapi cari tempat-tempat yang murah. Biasanya warteg toh. Dia masuk warteg, dia makan. Seperti biasa dia makan tuh porsi agak besar. Orang timur toh. Terus Mbak nih lihat dia bengong. Terus pacar langsung. Begitu dia sadar, dia lagi liatin. Mbak kenapa lihat saya? Naksir ya? Terus Mbak balas kan. Naksir apa? Makan kayak babe. Gitu. Terus dia makan, dia tambah malah. Saya tambah dong. Dia makan lagi, kasih habis. Dia berdiri, dia mau berangkat pergi nih. Terus Mbak bilang, Mas, bayar dulu Mas. Udah mau pergi aja. Dia langsung balas kan. Mbak pernah lihat babi makan bayar? Ada dikit. Selanjutnya, kisah inspiratif dari Reno. Kisah inspiratif, silakan. Wah, inspiratif banget nih kayaknya nih. Feeling gue inspiratif nih. Ini ada, saya buat cerita. Loh? Di timur ada pertandingan main bola tuh. Ada pertandingan main bola. Jadi pacar satu nama Ari Keriting. Yang pisang tadi. Enggak. Pacar ini namanya Ari Keriting. Jadi dia itu main bola itu, tidak ada orang bisa lawan dia. Sampai di temannya itu semua diacak-acak itu temannya semua. Pokoknya dia lari dari kiri ke kanan bawa itu bola sampai di gawang dia. Dia putar-putar itu kipernya dia sendiri. Pas sampai di gawang lawan, dia pas mau tendang begini tiba-tiba wasit langsung tiup. Prit! Dia bilang ke wasit, wasit saya salah apa? Kau terlalu sibuk di lapangan jadi
Terima kasih. Justru tidak Sumpah. yakin duluan. Hari ini saya paling bahagia. Ketika saya punya jokes kena tapi semua dia 1, 2, 3. Selanjutnya adalah terakhir ini kayaknya ya. Yudit. Kakak Yudit. Kisah inspiratif, silakan. Ayo dong. Ganti bulu tangkis. Kenapa bro? Tadi Jadi ini sepak ada bola. Pace satu nih, dia baru datang dari Jayapura ke Jakarta. Ya. Karena saudaranya tinggal di apartemen, jadi agak elit kan. Jadi dia tinggal di Sedap. apartemen. Terus kemudian saudaranya ini mau pergi kerja. Jadi dia bilang ke Pace nih, Pace, saya pergi kerja dulu ya. Nanti pokoknya kalau ada apa-apa, ada misalnya ada telepon atau apa, kau jawab saja, bilang saya lagi pergi. Oke. Nah, Pace lagi duduk-duduk nonton TV. Saya kayak sapu-sapu dulu. Pace lagi sapu-sapu, tiba-tiba telepon bunyi. Kring. Pace sambil sapu, Pace jawab, tidak ada. Gitu. Telepon bunyi lagi. Kring. Pace jawab, tidak ada. Pace gitu kan. Telepon bunyi lagi. Kring. Pace bilang, saya sudah bilang tidak ada. Dia datang. Telepon masih bunyi. Kring. Tidak ada. Pace bilang gitu kan. Akhirnya telepon bunyi sekali lagi. Kring. Pace udah emosi. Pace angkat telepon. Nih kau lihat nih. Tidak ada toh. Kosong semua. Tidak ada. Kakak Ferdi, silakan balik ke tempat dan Kakak Yudit juga boleh, silakan. Dan sesaat lagi kita akan masuk untuk mencari tahu segala sesuatu tentang bintang tamu kita. Ya. Hanya di segmen Duduk Manis. Kalau kalian yang duduk, jadi nama segmennya apa? Duduk asam. Duduk kecut kayaknya ya. Iya, asam. Duduk pahit karena sepahit cinta ini yang Bos. Bos cuci mulut dulu pakai pisang, Bos. Biar lancar bicaranya. Gue juga ajak guru lo ya. Yo. Tapi ini Mas tadi happy ya, happy ya. Saya pengguru lagi makan sendiri tuh saya kesana dulu ya. Ini Mas tadi happy ya. Happy Cerita siapa yang paling bikin happy? cerita apa ya? Kamu mau tau nggak cerita apa yang bikin happy? Apa? Cerita cinta kita. Wah. Kalau Kakak Tias ini, saya tuh sangat fans. Jujur saja saya tuh sangat fans dengan Kakak Tias ketika bermain-main di FTV dulu-dulu. Saya dulu pulang kuliah tuh nonton FTV. Kamu ini ya nonton kan, bukan cuma mainin remote doang ya? Enggak, nonton saya Nonton FTV, ya? saya nonton, gitu. Saya tuh, Itu apaan sih itu? iya maksudnya saya nonton. Kalian paham gak sih kalau orang... Begini, masalah kalian itu di mana ketika seorang laki-laki timur nonton FTV? Kalian pikir kami tidak punya perasaan? Saya setiap kali nonton FTV dia, saya kadang-kadang nangis. Apa? Judulnya apa? Ada ini. Ayo. Judulnya tuh banyak banget loh. Mending kalau tidak tahu apa-apa tuh, mending kita cari tahu di orang-orang yang memang sudah tahu segala sesuatu. Yang punya banyak pengetahuan. Pintar ya? Oh. Pintar. Yang bisa, nih Mas pasti ingin dapat pengetahuan ya? Iya. Pengen punya sesuatu yang Pengen baru. menambah Ilmu, wawasan, nambah ilmu. Kakak Tias juga pasti Boleh, pengen. mau. Oke, kalau begitu langsung kita lihat. Ini dia. Kau tahu tidak? Oke, terima kasih Bung Ari dan Bung Abdul. Wow, Anda pakai warna merah. Kenapa nih pakai warna merah kalau boleh tahu? Karena ada Tias Merasi. Tias Merah sih. Boleh. Ada Tias merah sih. Merah sih. Gue harus bubur ini dulu ya, putih bubur merah dulu ganti nama tuh kayaknya. Kamu tahu setelah mendengar jokes Anda barusan? Saya menjadi Tias Merana. Selamat malam rakyat-rakyat seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Reno Lawalata. Saya akan menyampaikan info atau fakta yang mungkin kalian tidak tahu di Kau Tahu Tidak. Menjadi kaku, tapi menjadi kaku. Ya, tangan Anda sudah siap-siap di samping. Di segmen, kau tahu tidak? Di segmen, kau tahu tidak? Anda itu ya. Oke. Kita masuk di info yang pertama.
Aduh. Aduh. Perhatikan nggak nih Mas? Pernah nggak melihat orang yang ketika membaca bukannya pakai kacamata? Malah di kanan matanya. Kan saya sudah pernah bilang, ketika orang pakai kacamata kan matanya rusak. Saya malah angkat ke atas. Kenapa? Karena otak saya rusak. Kau tahu tidak? Belut listrik ternyata bisa menghasilkan tegangan listrik mencapai 650 volt. Ya, betul. Karena kan bisa setinggi itu loh. Padahal kita itu kalau kulkas saja itu bisa menyala dengan 220 volt. Belut 600 volt. Jadi dia itu bisa bikin menyala 3 kulkas. Wah, berarti belut bisa jualan es dong ya? Iya. Pokoknya itu luar biasa sekali. Itu, iya kan? Belut bisa menyalakan sampai 600 volt itu 3 kalinya listrik yang biasa kita gunakan. Iya, so tahu Anda. Tapi, kau tahu tidak? Walaupun badannya dipenuhi aliran listrik, di dalam air, belut tidak bisa kesetrum. Kok bisa? Karena belut pakai sandal. Mana ada belut pakai sendal? Halo? Halo. Sabar Bu Grenol, saya tahu konsep kalau kita mau pasang lampu atau apa kita pakai sandal biar tidak kesetrum begitu. Katias paham ya? Paham. Iya, Saya ini Mas ya, paham, tahu ya, paham. itu ya pakai sendal. Tapi belut tidak pakai Belut sendal. tidak pernah pakai sandal. Anda tahu dari mana? Nelayan pakai belut tidak pernah lihat belut pakai sandal. Mungkin aja sandalnya dilepas di bawah. Kayak mau masuk rumah ya. Kayak mau masuk rumah lepas ini ya, lepas alas kaki. Halo. Mana ada belut kayak begitu kayak, bro, sorry ya saya udah mau dipancing ini lepas sendal itu. Belut sopan mungkin. Sangat. Oke, kita lanjut ke info yang kedua. Fakta yang kedua. Kau tahu tidak? Teripang. Seorang pria bisa kehilangan 40 helai rambut setiap harinya. Sedangkan wanita 60 sampai 70 helai rambut. Tapi Kau tahu tidak? Saat-saat tertentu pria bisa lebih banyak kehilangan rambutnya. ada contohnya nih langsung. Pada saat apa itu? Saat dia potong rambut. Allahu Akbar. Kalau wanita potong rambut juga lebih banyak dong. Bapak tidak dengar, yang saya bahas kan pria. Benar. Halo. Halo, assalamualaikum. Kau tahu apa lagi yang rontok selain rambut? Apa? Kepercayaan kami kepada Anda. Ya. Oke, sudah Bung Hari? Mantap. Demikian info atau fakta penting hari ini di Kau Tahu Tidak. Saya Reno Laulatas. Selamat malam. Karena kamu sudah terlambat, kita langsung pemanasan saja dulu. Ganti kata Abdur. Karena kamu sudah terlambat, kita langsung makan saja dulu. Ganti kata Abdur. Karena kamu sudah terlambat, kita langsung ijab kabul saja.